Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bulan April menjadi momentum refleksi tentang semangat pengabdian, emansipasi perempuan, dan kepedulian terhadap lingkungan. Peringatan Hari Komando Pasukan Khusus, Hari Kartini, dan Hari Bumi mengingatkan kita bagaimana dedikasi, keberanian, serta peran perempuan dapat berkontribusi bagi bangsa dan keberlanjutan bumi. Di tengah tantangan krisis lingkungan dan sosial, perempuan Indonesia semakin menunjukkan peran penting sebagai penggerak perubahan, baik melalui aksi sosial, advokasi lingkungan, maupun pengabdian kepada negara. Kini, lewat gagasan dan aksi mereka, perempuan Indonesia tidak lagi hanya hadir mengurusi urusan domestik, namun mampu bergerak, berkontribusi di berbagai bidang. Bagaimana kepemimpinan dan kontribusi perempuan hari ini membuka jalan bagi perempuan di hari mendatang untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan lestari. Inilah Gagas RI, Perempuan, Bumi, dan Pengabdian. Di tengah kehidupan yang terus bergerak, ada dua kekuatan yang kadang luput dari perhatian. Mereka kerap bekerja dan bergerak dalam diam, menopang banyak hal di sekitar kita. Kekuatan itu adalah bumi dan perempuan. Bumi dan perempuan sama-sama menjadi penjaga kehidupan kita dan memberi kita ruang untuk bertumbuh dan memiliki harapan untuk hidup. Keduanya bertemu dalam satu makna, pengabdian. Sebuah ketulusan untuk memberikan tempat tanpa menuntut kembali demi keberlangsungan hidup yang lebih baik. Dan inilah Gagas RI malam ini, kita akan bersama-sama mendengarkan pemikiran dan gagasan dari tiga perempuan hebat, Kartini masa kini yang mengabdikan hidupnya bagi peradaban yang lebih baik. Di antara banyak pilihan jalan hidup, Letu CPM Frida Natalia Suebu memilih sebuah pengabdian yang berbeda dari kebanyakan perempuan. Terinspirasi dari kegigihan sang ayah, ia menaklukkan rasa takut, terjun bebas menembus cakrawala dan membuktikan bahwa bagi perempuan Indonesia, langit bukan lagi menjadi batas. Sederet prestasi berhasil diraihnya lewat aksi terjun payung. Kini, sebagai guru militer, ia melanjutkan tongkat estafet perjuangan bagi para penerjun Korps Wanita Angkatan Darat Kopassus, Letu Frida Natalia. Sosok tangguh yang terus mengabdi menjaga kedaulatan di atas langit Ibu Pertiwi. Perkenalkan, saya Frida Natalia Ningsih Suebu. Saya adalah salah satu Koat Kopassus, bertugas sebagai guru militer Pusdiklat Pasus Kopassus. Sekaligus aktif berperan sebagai peterjun wanita Angkatan Darat, yaitu satuan yang saya banggakan, Komando Pasukan Khusus. Komando! Dalam momentum Hari Kartini dan Hari Bumi, saya ingin berbagi perspektif tentang bagaimana nilai keberanian Kartini dan jiwa kursa prajurit bisa kita pakai untuk menjaga bumi, karena tugas pokok kita yaitu menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, dan juga melindungi segenap bangsa negara yang kita cintai. Saya lulusan pendidikan Koat tahun 2009 dan aktif terjun payung sejak tahun 2011. Sampai dengan sekarang. Koat memiliki moto, bukan mawar penghias taman tetapi melatih pagar bangsa. Artinya kami menggunakan seragam dinas ini bukan untuk dipandang sesuatu yang indah atau pemanis lingkungan, tetapi kami adalah prajurit sesungguhnya, menjunjung tinggi kodrat wanita, mampu dan melaksanakan kewajiban anggota TNI, terutama Koat Kopassus. Sebagai Koat tentunya kita juga berperan aktif dalam melaksanakan program-program ataupun perintah-perintah yang diberikan oleh pimpinan kepada kami. Di sini kami tidak ada perbedaan pria maupun wanita. Satuan menuntut kami untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan, tugas-tugas yang diberikan oleh
negara. Misalnya kami dididik untuk menembak, bela diri, kemudian ada juga melaksanakan terjun payung, kemudian beberapa dari kami juga melaksanakan tugas ke luar negeri. Kita patut bersyukur karena Kartinilah yang membuat kita memiliki emansipasi dan juga berani bereksplorasi, berkarya, dan juga mampu untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh negara. Pada dasarnya wanita memiliki potensi dalam dirinya masing-masing. Kopassus melihat potensi itu saat kami dididik dan dilatih. Dari situlah maka akan muncul kemampuan-kemampuan tersendiri yang apabila diasah terus akan menjadikan kami sebagai Kopassus yang memiliki kemampuan dan juga berprestasi. Kami juga dididik untuk memiliki mental yang baja, kemudian juga fisik yang prima. Kopassus mengisi kemampuan kami untuk dicetak sebagai atlet-atlet bangsa. Salah satunya sebagai petembak pistol, peterjun Kopassus, terjun payung terutama, pemanah, bela diri. Bela diri juga ada beberapa macam, ada merpati putih, yaitu salah satu bela diri kebanggaan Kopassus. Kemudian juga ada karate, ada wushu, ada juga judo. Dan masih banyak bela diri yang lainnya. Kemudian kami dididik untuk tidak menyerah dalam situasi apapun. Kami ditanamkan berbagai ide-ide yang membuat kami untuk terus maju, untuk terus berkarya dengan potensi yang kita miliki. Salah satu yang ditanamkan kepada kami yaitu mens sana in corpore sano. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Seseorang harus bisa menjaga dan mempertahankan tubuhnya agar memiliki fisik yang prima, tetap sehat sehingga kedepannya dia mampu untuk menghadapi tugas apapun dan tujuannya juga dapat tercapai sesuai dengan apa yang sudah diperintahkan kepada kami. Selanjutnya, disiplin adalah nafasku. Mungkin Bapak Ibu sering dengar ungkapan tersebut di kalangan kami itu sangat familiar. Nah, sebagai prajurit Kopassus, kita juga harus memiliki disiplin, bangun pagi tepat waktu, ibadah sesuai keyakinan masing-masing juga tepat waktu. Kita juga melaksanakan apel pagi yang dilaksanakan setiap hari. Kemudian kita juga melaksanakan latihan dan tugas yang direncanakan sesuai dengan program dan perintah dari atasan. Anda ragu-ragu? Kembali sekarang juga. Nah, kalimat ini yang mendasari mental kita. Nah, jangan pernah ragu dengan keputusan yang Anda buat. Harus yakin bahwa kita bisa dan mampu melaksanakan apapun yang diperintahkan. Nah, saya juga mengambil moto bersama Tuhan kita menyerbu dari langit. Nah, ini adalah moto yang selalu dipegang teguh oleh seorang terjun payung. Ya, moto prajurit udara karena apabila kita sudah berada di udara, apa yang kita rencanakan, apa yang kita siapkan, apa yang kita lakukan, hanya Tuhan dan kita yang tahu. Ya. Dan kita juga harus percaya bahwa Tuhan selalu beserta kita. Kopassus sudah sejak lama berkontribusi dalam menjaga bumi. Banyak program-program dari Bapak Kasat yang dijalankan oleh Kopassus. Di antaranya manunggal air, membangun jembatan, penebaran benih ikan sebanyak kurang lebih hampir 2,5 juta ton ikan kita sebarkan waktu itu di daerah Situlembang. Nah, kami juga melaksanakan penanaman pohon, yaitu kurang lebih 20.000 jenis pohon kita tanam di Situlembang, dan kegiatan itu juga langsung dihadiri oleh Bapak Panglima dan juga Bapak Kasat. Nah, dan dipimpin oleh beliau langsung juga. Kemudian dihadiri juga oleh 1.800 masyarakat dan juga prajurit Kopassus dan juga aparat setempat dalam kegiatan penghijauan tersebut. Kemudian kita tahu bahwa saat ini Kopassus memiliki validasi Orgas, dan Orgas itu sudah tersebar luas di seluruh provinsi besar Indonesia. Salah satunya yaitu ada di grup 1 berada di Serang, grup 2 berada di Solo, kemudian grup 3 ada di Dumai, grup 4 ada di Penajam, IKN, kemudian grup 5 ada di Kendari atau di Sulawesi, dan selanjutnya grup 6 ada di Timika. Nah, dengan adanya validasi tersebut, Panglima Kopassus mencanangkan penghijauan. Salah satunya saat ini Kopassus sedang menanggalkan program penanaman jagung seluas 1.000 hektar untuk membantu ketahanan energi bioetanol agar membantu ketahanan energi dan juga penghijauan, yaitu energi hijau.
Adanya validasi Orgas juga mempermudah Kopassus untuk mendapatkan lahan guna peningkatan ketahanan pangan dan energi yang kedepannya kelak bermanfaat untuk rakyat Indonesia. Untuk itu, dalam memperingati Hari Kartini dan Hari Bumi, sebagai Koat Kopassus saya mengajak kepada generasi muda saat ini, marilah kita menimba ilmu setinggi-tingginya, junjung emansipasi dan tetap berkarya dalam menjaga bumi kita. Terima kasih, selamat malam. Bagi Arya Indrawati, keterbatasan penglihatan bukanlah penghalang untuknya melihat dunia yang lebih adil. Ia mendedikasikan hidupnya demi satu tujuan, memastikan penyandang disabilitas netra memiliki hak dan akses yang setara. Sebagai perempuan pertama yang pernah memimpin Persatuan Tunanetra Indonesia, ia mencatatkan sejarah dan membuka jalan bagi inklusi nasional. Kini, melalui Yayasan Mitra Netra, ia terus menyalakan kemandirian agar setiap tunanetra mampu berkontribusi bagi bangsa. Arya Indrawati, dunianya mungkin tak bercahaya, namun mimpi dan dedikasinya menjadi pelita bagi sesama. Selamat malam, perkenalkan saya Arya Indrawati, saya seorang perempuan tunanetra dari lahir dan yang telah menjalani kehidupan sebagai tunanetra di Indonesia dengan tidak mudah. Dan pengalaman hidup yang tidak mudah itu telah mendorong saya untuk bermimpi, bukan mengeluh tapi bermimpi. Apa impian itu? Yaitu mewujudkan kehidupan tunanetra yang cerdas, mandiri, dan dapat bermakna di masyarakat yang inklusif di Indonesia. Mengapa harus ada impian itu? Impian itu muncul karena kesadaran dan pengalaman bahwa ketersediaan fasilitas dan layanan khusus yang dibutuhkan tunanetra di Indonesia untuk menjadi hidup mandiri, cerdas, dan bermakna itu masih sangat terbatas. Di samping itu, belum ada sistem dukungan yang komprehensif untuk tunanetra yang ingin menempuh pendidikan secara inklusif bersama-sama teman-teman lain yang tidak menyandang disabilitas. Lebih dari itu, pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran orang tua untuk mendampingi, memberdayakan anak tunanetra dalam agar mereka bisa siap berkarya di masyarakat itu pun masih sangat terbatas. Nah, latar belakang situasi ini mendorong saya bersama teman-teman untuk berjuang mewujudkan mimpi-mimpi tersebut. Lalu bagaimana cara mewujudkan mimpi itu? Tidak ada seorang pun yang bisa berjuang sendiri. Dan ketika kita bermimpi untuk mewujudkan sesuatu yang besar, maka kita harus melakukannya dengan penuh kesungguhan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kehidupan tunanetra yang cerdas, mandiri, dan bermakna di masyarakat yang inklusif, kita membutuhkan suatu lembaga. Lembaga yang terus didorong tumbuh agar menjadi entitas yang profesional, yang dikelola dan diisi oleh ahli-ahli yang memiliki kemampuan untuk memberdayakan tunanetra juga secara profesional. Dan di Indonesia lembaga itu bernama Yayasan Mitra Netra yang didirikan pada 14 Mei tahun 91. Untuk mewujudkan mimpi tentu kita harus memiliki misi yang terus kita junjung tinggi, konsisten dilakukan dari waktu ke waktu, tidak kenal lelah. Kami memiliki 6 misi. Pertama adalah mengurangi dampak ketunanetraan melalui layanan habilitasi dan rehabilitasi. Karena menjadi tunanetra itu ada dampaknya baik secara psikologis maupun secara fisik. Yang kedua, meningkatkan potensi tunanetra. Kami yakin tunanetra memang dia tidak bisa melihat atau kurang bisa melihat dengan baik. Tapi mereka memiliki potensi yang harus dikembangkan. Melalui apa? Melalui pendidikan dan pelatihan yang berkualitas. Yang ketiga, mengupayakan perluasan peluang kerja untuk tunanetra. Setelah mereka menyelesaikan pendidikan setinggi mungkin, tunanetra juga ingin berkarya di masyarakat. Seperti warga masyarakat pada umumnya. Dan untuk itu kami mengembangkan satu program bertajuk diversifikasi peluang kerja untuk tunanetra
yang terdiri dari pelatihan persiapan bekerja baik hard skill maupun soft skill, dan kami menyasar tunanetra lulusan mahasiswa tunanetra dan tunanetra lulusan perguruan tinggi. Setelah itu membantu mempromosikan dan menempatkan mereka di bidang-bidang pekerjaan di mana mereka memiliki minat dan antusias untuk mengembangkan diri di sektor tersebut. Di samping itu, kami juga terus melakukan pengembangan fasilitas dan sarana khusus apalagi yang dibutuhkan tunanetra. Untuk itu kami secara konsisten melakukan kegiatan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para ahli yang memiliki kemampuan untuk memprediksi dan memberikan solusi atas persoalan-persoalan yang dihadapi tunanetra di Indonesia. Setelah kami memiliki produk serta keahlian yang dikembangkan di lembaga yang kami bangun, kami tidak ingin keahlian itu ada di lembaga kami saja, lalu kami menyebarluaskan keahlian dan produk tersebut ke lembaga-lembaga lain yang juga memberdayakan tunanetra di seluruh Indonesia, sehingga mimpi-mimpi kami ini bisa terwujud tidak hanya di Jakarta, di tempat kami tinggal, tapi juga dari Sabang sampai Merauke. Terakhir, misi keenam adalah mendorong pembangunan masyarakat yang inklusif, yang mengakomodasikan berbagai perbedaan, baik perbedaan gender, suku, ras, agama, dan termasuk perbedaan karena menyandang disabilitas. Lalu bagaimana membuat misi itu menjadi langkah untuk memberi solusi pada persoalan-persoalan yang dihadapi tunanetra di Indonesia? Yayasan Mitra Netra mengembangkan serangkaian program dan layanan. Pertama adalah memberikan keterampilan dasar bagi tunanetra yang sangat mereka butuhkan, yaitu membaca dan menulis huruf Braille, serta orientasi dan mobilitas. Pelatihan penggunaan teknologi komputer, karena sekarang kita sudah ada di era digital. Bapak Ibu melihat saya juga menggunakan komputer, agar tunanetra juga mampu untuk berintegrasi dengan warga masyarakat lain di era digital ini. Kemudian kami juga mengembangkan layanan perpustakaan, baik layanan perpustakaan yang disediakan secara di luar jaringan maupun di dalam jaringan, yang menyediakan buku-buku yang bisa dibaca sendiri oleh tunanetra secara mandiri. Jadi dengan buku-buku ini tunanetra tidak lagi membutuhkan volunteer untuk membacakan buku bagi mereka. Layanan perpustakaan daring itu ada di pustaka.mitranetra.or.id. Di samping itu kami juga memberikan layanan pendampingan yang komprehensif kepada tunanetra yang menempuh pendidikan secara inklusif mulai dari sekolah hingga perguruan tinggi. Di samping layanan pendukung di sektor pendidikan, Mitra Netra juga memiliki perhatian yang besar dalam menyiapkan generasi muda tunanetra agar dapat berkarya di masyarakat. Untuk itu, kami menyediakan pelatihan persiapan bekerja atau yang kami sebut dengan pre-employment training yang melingkupi baik hard skill maupun soft skill. Kemudian kami juga mengembangkan program promosi dan penempatan tenaga kerja tunanetra sebagai bagian dari peran Mitra Netra untuk membangun sistem ketenaga kerjaan yang inklusif. Melalui program ini kami mendorong baik pemerintah maupun sektor swasta untuk tidak takut menerima tenaga kerja tunanetra, karyawan tunanetra, karena setelah mereka menempuh pendidikan setinggi mungkin dan memiliki keterampilan kerja yang mumpuni, mereka siap untuk berkarya di masyarakat bersama mereka yang tidak tunanetra. Sebagai entitas yang ada, yang didirikan, dibangun untuk memberi solusi bagi Indonesia, Mitra Netra di samping mengembangkan layanan untuk menyelesaikan persoalan di akar rumput, kami juga melahirkan karya itu tidak hanya bisa dimanfaatkan oleh entitas kami, tapi juga kami diseminasikan ke seluruh Indonesia sebagai persembahan kami untuk Indonesia. Karya tersebut adalah aplikasi yang secara khusus didedikasikan, dikembangkan untuk mencetak buku-buku Braille bagi tunanetra, termasuk buku Braille untuk bidang matematik dan sains, karena Indonesia ini masih lemah di bidang matematik dan sains. Oleh karena itu kami ingin anak-anak tunanetra juga memiliki kekuatan di bidang ini. Kemudian kami juga menciptakan kamus untuk mempermudah tunanetra belajar bahasa asing, terutama bahasa Inggris.
Kami juga menciptakan panduan untuk guru-guru di sekolah reguler terutama yang belum terlalu paham bagaimana mengadaptasi proses pembelajaran matematika untuk siswa tunanetra yang ada di kelas mereka. Sedangkan untuk menjawab pertanyaan para pemberi kerja apakah tunanetra bisa berkarya bersama mereka, kami menciptakan atau menerbitkan Job Directory atau Direktori Pekerjaan Tunanetra di Indonesia, yaitu sebuah buku saku yang berisi informasi tentang 36 jenis pekerjaan yang telah dilakukan tunanetra Indonesia saat ini, termasuk penjelasan bagaimana tunanetra bekerja, serta panduan untuk perekrutan tenaga kerja tunanetra. Melalui forum ini, saya Arya Indrawati ingin mengajak semua elemen untuk berpartisipasi dalam memberdayakan tunanetra sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Karena kami yakin kami tidak bisa bekerja sendiri, kami membutuhkan dukungan dari berbagai elemen bangsa ini sehingga tunanetra sebagai bagian dari warga negara Indonesia bisa turut berperan dalam pembangunan negara dan bangsa ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dari 1 dekade, Farwiza Farhan menyatu dengan rimba menjaga ekosistem leuser sebagai paru-paru dunia di tanah Aceh. Lewat Yayasan HK, ia membuktikan bahwa perempuan mampu berdiri di garis terdepan melawan perusak lingkungan. Dedikasinya mengguncang dunia, dari daftar 100 orang paling berpengaruh versi majalah Time hingga puncaknya meraih Ramon Magsaysay Award 2024. Prestasi global yang menjadi saksi atas kepemimpinannya menjaga alam. Farwiza Farhan, simbol perempuan tangguh, penjaga bumi demi nafas generasi masa depan. Ketika bicara perempuan, pembicaraan sering berkutat pada batasan, pada norma, pada hal-hal yang tidak boleh dilanggar dan tidak boleh dilakukan oleh perempuan. Tapi hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk bicara batasan yang berbeda. Batasan planet bumi. Kita hidup di dalam batas-batas yang mungkin tidak kita lihat. Tapi batas-batas ini menentukan apakah kehidupan bisa terus berlangsung. Dalam ilmu planetary boundaries, para ilmuwan menunjukkan bahwa bumi memiliki sistem penopang kehidupan, mulai dari iklim, keanekaragaman hayati, hingga siklus air. Ketika batas-batas ini terlampaui, kita tidak hanya kehilangan keseimbangan alam, kita kehilangan fondasi penopang kehidupan. Kehidupan manusia modern dimulai di ujung masa Pleistosen. Dan semua sistem kehidupan saat ini dibangun di dalam satu kondisi yang sangat spesifik. Stabilitas iklim yang diberikan selama Holosin. Sekitar 11.700 tahun terakhir, bumi memasuki periode yang relatif tenang setelah zaman es terakhir. Ketika suhu global menjadi lebih stabil, pola hujan menjadi lebih dapat diprediksi, musim memiliki ritme yang konsisten. Stabilitas ini bukan sekedar latar belakang. Ia adalah fondasi utama. Pertanian hanya mungkin dilakukan karena iklim yang dapat diprediksi. Dengan musim yang relatif konsisten, manusia mulai menanam, bukan sekedar berburu dan meramu. Gandum tumbuh di Timur Tengah, padi di Asia, jagung di Amerika, semuanya bergantung pada kepastian kapan hujan datang. Dan kepastian suhu yang tidak berubah terlalu drastis. Seluruh sistem modern penghidupan juga dibangun di atas asumsi ini. Asumsi bahwa dunia di masa depan akan seperti dunia di masa lalu. Bahkan seluruh sistem keuangan kita juga dibangun dengan implisit bahwa stabilitas bumi akan terus sama dari masa ketika kehidupan mulai muncul dan kebudayaan dibangun. Tetapi, konsep planetary boundaries menjelaskan bahwa bumi memiliki batas-batas spesifik yang menentukan apakah sistem penopang kehidupan akan tetap stabil.
diperkenalkan oleh sekelompok ilmuwan yang dipimpin oleh Johan Rockström dari Stockholm Resilience Institute. Kerangka ini mendefinisikan ruang operasi aman atau safe operating space untuk planet bumi. Intinya sederhana namun mendasar. Selama kita berada di dalam batas-batas ini, peradaban manusia seperti yang kita kenal selama ini bisa terus berkembang. Tapi ketika kita melampaui batas-batas ini, resiko perubahan yang tidak dapat dipulihkan menjadi semakin nyata. Planetary Boundaries terdiri dari 9 sistem utama. Mungkin kita bisa membayangkannya seperti kesehatan manusia. Banyak dari kita yang memahami konsep-konsep seperti indikator gula darah, indikator kolesterol, indikator asam urat. Tapi banyak dari kita yang tidak sepenuhnya memahami bahwa planet bumi juga memiliki indikator serupa. Mulai dari indikator perubahan iklim, indikator ketersediaan air tawar, indikator polusi, dan sebagainya. Tapi indikator-indikator inilah yang menopang kehidupan. Kenapa saya harus bicara sejauh ini ke masa lalu dan sebesar ini ke seluruh planet bumi untuk bicara masalah perempuan? Karena sebenarnya ketika batas-batas kesehatan planet bumi dilanggar, hal yang pertama terpukul, hal yang paling rentan rusak adalah kehidupan di garda terdepan. Mungkin banyak dari kita yang ingat apa yang terjadi di Sumatera bulan November 2025. Siklon Senyar menerpa 3 provinsi, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ketika kita melihat gambar-gambar seperti ini muncul di layar kaca, di layar handphone, mungkin yang terbayang betapa rusaknya kehidupan yang ada di sana. Tapi yang sulit untuk terbayang bahwa 4 bulan kemudian kerusakan itu masih nyata. Mungkin kita semua tahu seperti apa rasanya harus mengambil KPR dan berhutang sekian lama demi memiliki rumah. Tapi tidak banyak yang tahu seperti apa rasanya ketika rumah itu lunas, rumah itu tersapu oleh banjir. Hilang begitu saja. Realita-realita yang menghubungkan antara apa yang terjadi di lingkungan kita dengan apa yang terjadi di kehidupan kita adalah suatu hal yang terhubung. Banyak dari kita yang berpikir bahwa upaya perlindungan lingkungan adalah urusan para konservasionis saja atau para aktivis lingkungan saja. Tapi kenyataannya ketika hujan tidak berhenti-henti selama 1 minggu, merusak tatanan alam yang sudah tidak lagi stabil, mencerabut kehidupan, tidak hanya ribuan nyawa yang terkorbankan, tapi puluhan triliun yang kita anggap sebagai nilai-nilai pembangunan. Tapi ketika kita melihat dampak siklon Senyar, ini tidak hanya soal cerita kebencanaan dan cerita pengorbanan. Ini juga adalah cerita soal ketahanan, cerita soal perlawanan, cerita soal peran perempuan di tingkat tapak. Di banyak komunitas, perempuanlah yang memikul beban paling berat. Mereka harus berjalan lebih jauh untuk mencari air bersih ketika sumber air tercemar. Mereka yang memastikan anak-anak harus tetap makan meskipun hasil panen hilang. Mereka yang merawat keluarga di tengah krisis sambil seringkali tidak terlihat dalam proses pengambilan keputusan. Ini bukan kebetulan. Ini adalah sebuah pola. Ketika hutan hilang, sumber air mengering. Ketika air menghilang, waktu perempuan tersita. Ketika waktu tersita, kesempatan turut hilang untuk pendidikan, untuk ekonomi, untuk kepemimpinan. Jadi ketika kita bicara soal krisis lingkungan, sebenarnya kita sedang bicara tentang keadilan. Di garis depan krisis yang sama, kita menemukan harapan. Seringkali harapan itu berbentuk perempuan. Di ekosistem Leuser, di Aceh, saya telah melihat bagaimana perempuan tidak hanya bertahan, mereka memimpin. Mereka menjaga hutan bukan karena mereka aktivis, tapi karena kehidupan mereka bergantung padanya.
Mereka mengelola sumber daya air dengan pengetahuan yang diwariskan lintas generasi. Mereka membangun sistem ekonomi alternatif yang tidak merusak alam. Kontribusi ini sering tidak terlihat, tidak masuk dalam statistik, dan tidak tercermin dalam kebijakan. Padahal, kalau kita serius ingin menjaga planet ini, kita tidak bisa mengabaikan setengah dari populasi yang ada. Karena mereka adalah setengah dari solusi yang ada. Perubahan nggak terjadi karena satu orang. Ia terjadi karena ada keputusan kolektif bahwa bumi adalah milik kita bersama. Dan kita semua punya hak untuk melindunginya. Terima kasih. Terima kasih. Saya sudah mendengar ketiganya punya gagasan dan pengalaman langsung ya. Saya tanya kepada Letu Frida. Ya. Tadi cerita bahwa menjadi penerjun payung, juga menjadi tentara itu bukan sekedar pemanis, tapi itu peran yang kemudian ditunjukkan. Betul. Sebelum ke situ, keinginan untuk menjadi tentara, apalagi penerjun payung selain karena ayah, apa yang membuat? Sebenarnya kita melihat Kowat itu kalau kasat mata kan pasti keren sekali ya. Pasti seragam semua orang ya besar. seragam dinas gitu kan. Mayoritas juga pria. Kenapa kita sebagai wanita tidak bisa seperti mereka? Di situ saya mulai tertantang. Saya juga bisa loh jadi seorang wanita yang berani. Saya juga bisa berlatih. Gitu. Kita belajar aja dari Kartini kan. Habis gelap terbitlah terang. Apalagi saya juga dari daerah timur, daerah Papua. Yang mungkin sangat jarang sekali untuk menjadi seorang Kowat, apalagi Kowat Kopassus yang mungkin sangat terbatas ya. Di situ saya mulai tertantang, apalagi sebagai anggota Komando Pasukan Khusus Kopassus ya, banyak sekali kegiatan-kegiatan khusus dan tentunya diisi oleh kemampuan-kemampuan yang tidak sama dengan militer lainnya. Nah, apalagi dengan kemampuan terjun payung yang saya miliki, itulah suatu pengalaman yang sangat luar biasa bagi hidup saya. Dan saya juga puji Tuhan juga sudah bisa membanggakan satuan saya, terutama juga keluarga saya di Indonesia maupun di tingkat dunia juga pernah untuk mengapresiasikan potensi saya. Tadi ada moto kan, bersama Tuhan kita menyerbu dari langit. Ya. Ada tidak bayangan ketika mimpi itu masih di angan-angan lalu kemudian diwujudkan dalam tugas-tugas yang tantangannya kelihatan berbeda atau nyata? Bersama Tuhan kita menyerbu dari langit. Pertama kali saya membaca tulisan itu memang masuk ke Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus. Itu kan dari kata-katanya sesuatu yang wow, gimana sih? Kita tahu bahwa kita selama ini hidup di darat itu sudah tentu bersama Tuhan, tapi ini di udara. Berarti kan lebih identik lagi hanya kita, hanya saya, hanya perorangan aja yang tahu dan juga bersama Tuhan aja, kita hanya berdua aja gitu. Di situ saya pegang teguh kata-kata itu. Saya melaksanakan latihan terjun. Kemudian latihan terjun itu bukan hanya kita selalu didampingi oleh pelatih, tidak. Tapi kita harus bisa terbang sendiri. Ya, itu yang mendasari ternyata bersama Tuhan kita menyerbu dengan langit itu artinya ini. Kita hanya bersama Tuhan aja terbang di udara, bukan didampingi oleh orang lain. Seperti itu. Kalau tantangan di dunia militer itu kan biasanya male dominated atau banyak sekali laki-laki. Ya. Peran yang nyata dari perempuan di kemiliteran itu berdasarkan pengalaman Mbak Frida apa? Baik, mayoritas memang didomisili oleh laki-laki. Ya, dominasi oleh laki-laki. Jadi sebagai wanita juga tidak ada yang perbedaan. Tugas-tugas semua kita laksanakan sama. Iya. Ya, perintah yang diberikan oleh atasan kita juga laksanakan. Misalnya apa? Menembak. Semua sama, materi yang diberikan sama. Kemudian mungkin pembinaan fisik, kita berlari. Sama program, kita mau lari 3 km, kita lari 5 km, 8 km, sampai 10 km, 15 km, kami juga melaksanakan itu. Jadi tidak ada perbedaan antara kami. Dan kami cukup bangga karena kami juga bisa seperti mereka dengan mengisi kemampuan berlatih dan berlatih. Seperti itu. Jadi tidak ada kekhususan bahwa ini perempuan lalu diperlakukan secara istimewa
tetapi karena tugas ketentaraannya sama. Diperlakukan sama. Sama. Maksud sekarang menjadi pendidik ya di Pendidik, ya Batu Jajar, jabatan saya sebagai guru militer di Pusat Pendidikan Latihan Pasukan Khusus, tepatnya di Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Nah, dari awal masuk militer, saya sudah ditugaskan di situ di lembaga pendidikan. Nah, kemudian saya mengisi kemampuan saya dari tahun 2011, terutama di bidang terjun payung. Sampai dengan sekarang apabila ada siswa atau peserta latihan yang gendernya putri, kami suka dilibatkan untuk melatih mereka. Seperti itu, terutama di bidang terjun payung. Terjun payung. Ya. Saya agak rancu, mungkin bisa dikonfirmasi. Angkatan darat tapi terjun payung, itu gimana bisa jelasinnya? Angkatan darat tapi terjun payung. Itu kan kayak kecakapan angkatan udara ya, atau bukan? Bukan. Ya, jadi kalau TNI kan ada angkatan darat, ada angkatan laut, ada angkatan udara. Nah, tentara ini, TNI Angkatan Darat, khususnya kami kan Kopassus, ya, pasukan elit punya Indonesia, dididik keras, tapi tetap humanis, identik dengan potensi, kemampuan. Nah, apa saja kemampuannya dimiliki Kopassus, kita semua harus baik udara, baik di air, dan di darat. Pastinya di darat, nah kita kuasai semua, seperti itu. Nah, salah satunya yaitu kami sebagai Kowat Kopassus dituntut untuk menjadi seorang atlet terjun payung. Nah, kami yang berperan di bagian udara, dunia udara lah istilahnya seperti itu ya. Ya, kami dilatih untuk mengisi kemampuan bidang terjun payung. Kami mengapresiasikan itu berupa prestasi-prestasi untuk menjaga nama baik Komando Pasukan Khusus. Seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Frida. Saya ke Bu Arya nih yang tadi cerita tentang ruang yang lebih inklusif, lalu kemudian membangun Yayasan Mitra Netra ya untuk memperjuangkan potensi yang dimiliki oleh para tunanetra untuk bisa diterima dalam lingkungan yang sama itu dengan peserta atau dengan warga yang lain. Bagaimana perjuangan itu dari tahun ke tahun membuahkan hasil atau ada progres yang bisa kita catat? Perjuangan sudah panjang tapi rasanya masih terus akan panjang gitu. Karena mengubah mindset masyarakat termasuk dalam masyarakat dan pemerintah ternyata tidak mudah gitu. Jadi paradigma lama kan batasannya adalah sebelum Indonesia memiliki Undang-Undang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang 8 2016 dan setelah itu. Tapi Yayasan Mitra Netra sudah ada jauh sebelumnya sejak 91 dan karena kami belajar jadi pengenalan ideologi inklusif, kami menyebutnya ideologi inklusif ya, itu sudah kami pelajari sejak lama. Ketika ada undang-undang lahir dan saya termasuk salah satu yang memperjuangkan itu adalah usaha kami untuk supaya kita punya payung hukum dalam berjuang. Nah, dalam proses itu tidak mudah. Indonesia ini luas, tunanetra juga ada dari Sabang sampai Merauke. Pemahaman pemerintah pusat, daerah itu ada tingkat provinsi, kabupaten, kota, masyarakat dengan berbagai adat yang bermacam-macam, kadang-kadang diskriminasi itu juga diciptakan secara kultural di adat-adat tertentu, tidak mudah. Tapi kan harus ada yang memperjuangkan ini kan, kalau tidak saat ini tuh Indonesia sudah sangat tertinggal dibandingkan Vietnam, Filipina, tidak usah Singapura ya, Vietnam, Filipina, Thailand, Malaysia itu kita sudah tertinggal. Tingkat inklusivitas kita kalau saya merujuk ke Bappenas ya, skor inclusivity score itu kita 125 kalau tidak salah. Jauh di bawah Vietnam dan Filipina. Ya, jadi ini harus kita perjuangan bersama-sama. Nah, disabilitas itu ragamnya kan banyak. Macam-macam ya. Ya, ada fisik, mental, intelektual, tunanetra bagian dari disabilitas sensori. Setiap ragam itu memiliki kebutuhan khusus yang berbeda, yang harus dipenuhi dalam bentuk accessibility dan reasonable accommodation yang berbeda-beda. Dan Mitra Netra memilih untuk bekerja untuk tunanetra. Dan areanya yang kami pilih adalah pendidikan dan ketenagakerjaan. Karena kami yakini ini adalah dua pilar kehidupan manusia yang
kalau 2 ini beres, yang lain insya Allah beres gitu. Oke. Perjuangannya masih panjang, tapi tetap ada hasil gitu, walaupun masih sedikit. Secara jumlah masih sangat sedikit, tapi contohnya perlahan-lahan dari ikhtiar yang kami lakukan selama saat ini sudah 35 tahun, itu sudah ada. Gitu. Perubahan-perubahan kecilnya sudah ada. Nah, ini yang perlu terus dikapitalisasi, dipercepat, diakselerasi, sehingga kemajuan itu tidak hanya ada di Jakarta dan sekitarnya, tapi juga dari Sabang sampai Merauke. Keteguhan yang Ibu dan teman-teman lakukan dengan hasil yang sebenarnya nggak terlalu banyak ya meskipun ada, apa yang melandasi Bu Ari? Karena kami punya mimpi itu, tadi yang saya jelaskan. Yang dilandasi visi tadi. Iya, itu memberi energi. Kalau sedang, ya sebagai manusia tentu ada saat tertentu kami habis marah gitu terus down, biasa itu. Tapi karena ada visi, ada impian yang ingin diwujudkan, harus bangkit setelah itu. Dan kerja kolektif juga kan. Jadi kalau kita sedang ada mekanisme keranjang sampah misalnya yang harus ada dalam satu entitas gitu ya. Kalau kita ada yang sedang dalam tanda kutip terluka misalnya, ayo kita sembuhkan luka itu sama-sama dan kembali berjuang untuk mewujudkan mimpi. Oke. Ruang sosial dan ruang publik kan sekarang jadi ukuran Ibu Arya untuk bagaimana inklusivitas itu meningkat atau stuck atau bahkan turun. Nah, menurut pengalaman Bu Arya dan teman-teman, ruang publik dan ruang sosial kita sejauh mana ini bisa diterima sebagai ruang yang lebih inklusif hari ini? Pertumbuhannya sudah ada, tapi menurut, kalau kan saya selalu melihat jendela ya, setelah melihat jendela masuk lagi ke rumah gitu. Nah, ketika melihat jendela, di sana sudah lebih cepat ya, kok di sini belum ya gitu. Itu, jadi kemajuannya sudah ada, tapi masih sangat lambat. Untuk mengcover Indonesia seluas ini, lalu butuh berapa lama gitu. Kadang-kadang ya ada rasa, saya yakin umur saya tidak akan cukup ya pasti. Tapi untuk itu harus ada regenerasi. Nah itu juga tantangan yang lain gitu. Sudah ada kemajuannya, hanya menurut saya masih sangat lambat. Ya, supaya lebih cepat bisa tersistematisasi dan inklusivitas menjadi lebih baik dialami oleh teman-teman. Iya, dan itu harus menjadi kesadaran, attitude dan langkah-langkah kolektif. Oke. Saya ke Farwiza, yang tadi jauh menarik peran perempuan ke masa di mana bumi ini punya daya tahan dan daya topangannya. Dan tadi menyebut perempuan bukan hanya sebagai penjaga, tetapi juga dia pemimpin di lapangan. Ini seringkali diromantisasi. Kalau Farwiza melihat ini, di pengalaman di ekosistem Leuser sendiri, peran perempuan sebenarnya sejauh apa? Memang ada sangat banyak tendensi untuk meromantisasi kelompok-kelompok marginal gitu ya. Perempuan, masyarakat adat, orang-orang yang tinggal di jauh dari pusat-pusat peradaban. Tapi memang kenyataannya beban ganda itu dialami oleh perempuan yang berada di tingkat tapak. Upaya untuk menguatkan dan menyiapkan mereka supaya posisi ruang-ruang pemimpin yang mereka ambil itu sebenarnya seringkali muncul dari margin, dari pinggiran. Mereka bukan seseorang yang diberikan jabatan, yang diberikan titel, atau yang didengar di tengah rapat banyak orang, tapi mereka seringkali kelompok-kelompok yang memberi masukan dalam diam, dalam diskusi yang tidak terlihat, sehingga masukannya itu kemudian terjemahkan menjadi sebuah kebijakan. Saya pengen ngambil contoh para perempuan yang terlibat dalam upaya perlindungan hutan. Seringkali di awal-awal mereka itu bukan ketua kelompok, mereka hanya istri kepala desa misalnya, atau ibu-ibu PKK, tapi ketika mereka memberi masukan soal hal-hal seperti penataan ruang, seperti apa yang baik untuk desa, bagaimana akses terhadap air bersih, masukan itu justru lebih valid karena itu berangkat dari lived experience, dari pengetahuan yang mereka alami secara nyata setiap harinya. Jadi proses untuk melepaskan romantisasi soal kepemimpinan perempuan itu juga harus didukung dengan upaya untuk membuat
para perempuan di tingkat tapak bisa memiliki ruang-ruang aman untuk terus berkontribusi. Ya. Karena ruang-ruang itu nggak cukup hanya sekedar mereka diundang rapat. Karena seringkali ketika diundang rapat pun tidak diberikan ruang untuk bicara. Kalaupun diberikan ruang untuk bicara, masukannya tidak dicatat. Jadi perlu upaya yang lebih berkesadaran untuk membuat upaya itu lebih luas dan lebih inklusif. Oke, tadi Farwisa menyebut contoh Sumatera ya sebagai peristiwa yang menggugah kita punya pengalaman bahwa iklim berubah, lalu keanekaragaman hayati juga terganggu. Berdasarkan pengalaman Farwisa 10 tahun terakhir, mungkinkah kita bisa memperbaiki itu dan bagaimana dengan ruang yang makin sempit ya untuk bisa menggerakkan makin banyak orang itu? Seringkali ketika kita bicara soal kerusakan lingkungan, terus kita melihat seberapa parah perubahan iklim, seberapa tinggi temperatur bumi sudah naik, terus trajektori yang sedang kita hadapi saat ini, banyak rasa seolah-olah kita sudah kehilangan segalanya, seolah-olah kita sudah kalah, seolah-olah tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Tapi apakah kita akan menggunakan mindset yang sama ketika kita menghadapi penyakit parah yang sedang kita alami gitu. Misalnya kalau diri kita atau orang yang kita cintai sedang menghadapi say cancer, apakah kita akan bilang wah udah terlambat, selamat tinggal, sampai jumpa? Kan seringkali enggak. Kita akan terus berjuang, kita akan mengupayakan yang terbaik dan kita masih berharap bahwa orang tersebut akan sembuh. Sama seperti planet bumi, kita tidak punya pilihan lain. Memang inilah satu-satunya tempat di mana kita tinggal berkarya dan melakukan segalanya. Misi ke bulan yang baru berakhir beberapa hari yang lalu juga menunjukkan betapa untuk mengenal ruang lain di solar system kita membutuhkan investasi yang amat sangat besar. Dan bahkan hanya sekelompok kecil orang yang bisa mengalami pengalaman tersebut. Apa kabar jika kita ingin memindahkan seluruh kehidupan ke planet yang lain? Pilihan itu saat ini tidak ada. Planet bumi satu-satunya yang kita punya dan mau nggak mau apapun yang perlu kita lakukan untuk merestorasi sehatnya planet bumi perlu kita lakukan. Kita pulihkan bersama-sama karena ini tempat yang nggak mungkin kita tinggalkan begitu saja. Iya. Karena situasinya. Baik, ada beberapa pertanyaan dari netizen ini. Saya akan bacakan, tadi sudah oke, ini ada dari @violach ya. Ini mungkin pertanyaan untuk ketiganya nih, gantian nanti ya. Jika Ibu dapat melihat kondisi kini, apakah Ibu menilai bahwa kaum perempuan yang Ibu perjuangkan sudah benar-benar merdeka atau justru masih berada di titik yang kurang lebih sama dengan pergeseran budaya sehingga timbul belenggu yang baru? Ini pertanyaannya, kira-kira apa yang sudah diperjuangkan ini kira-kira bisa memerdekakan belum? Ke Mbak Frida dulu mungkin, dari perspektif pengabdian di militernya. Militer, oke. Kalau dibanding dulu dengan sekarang tuh sudah jauh berbeda ya. Wanita sekarang sudah banyak yang mengeksplorasikan dirinya dengan pendidikan yang tinggi. Mereka apapun yang mereka inginkan rata-rata sudah mulai tercapai. Yang dulunya mungkin terikat dengan adat istiadat, tapi sekarang kesini-sininya mereka sudah bisa mandiri. Nah, saya rasa itu suatu pencapaian yang luar biasa. Nah, dengan dihubungkan dengan pertanyaan tadi. Dan mereka juga di bidang militer, kami juga sudah bisa membuktikan hal itu dengan mengabdi kepada negara, membawa nama harum satuan juga. Kemudian kami dalam hal latihan juga sudah setara dengan putranya atau prianya itu. Kemudian program-program yang diperintahkan kepada kami. Kemudian perintah-perintah yang disampaikan oleh atasan juga kami sudah bisa untuk melaksanakan. Jadi tidak ada perbedaan, semuanya sama. Jadi kami pun juga sudah bisa mengapresiasikan diri kita tanpa membanding-bandingkan. Oke. Seperti itu. Ibu Arya bisa berkomentar tentang pertanyaan tadi.
Untuk mereka yang sudah tersentuh dukungan, dari pengalaman saya, alhamdulillah ada kesempatan berkunjung ke berbagai daerah di Indonesia dan merasakan luasnya Indonesia. Bagi mereka yang sudah tersentuh dukungan, sekecil apapun, kemerdekaan mereka miliki. Kemerdekaan untuk memilih, mengambil keputusan. Tapi bagi yang belum, masih terkungkung dalam stigma-stigma yang diciptakan oleh lingkungan, belum. Kemerdekaan belum mereka dapatkan. Dan itu yang harus terus diupayakan untuk dijangkau. Gitu. Dan penjangkauan mereka tentu butuh resource ya, itu juga tantangan tersendiri. Demikian Mas Bisma. Oke, Mbak Farwiza. Kalau aku secara pribadi melihatnya progresnya ada yang progres, ada yang regres. Karena upaya untuk supaya perempuan bisa punya kesetaraan dan kemerdekaan yang sama itu adalah upaya yang berlangsung secara terus-menerus. Sekarang ada lebih banyak laki-laki feminis yang menyadari peran yang setara antara dirinya dan perempuan yang ada di dalam kehidupannya. Tetapi di saat yang bersamaan ada sangat banyak juga dorongan untuk mendorong perempuan untuk kembali ke dalam kotak tradisional di masa lalu yang terkungkung pada peran-peran domestik dan tidak bisa mengambil peran lebih. Pada akhirnya banyak dari kita yang mungkin memiliki privilege untuk punya pilihan, bisa punya pendidikan, bisa punya akses pekerjaan, bisa punya ruang-ruang di ruang publik, mengambil kebijakan. Tapi banyak dari kita yang juga tidak memiliki akses yang sama. Perempuan masih sering ditanya soal hal-hal remeh-temeh seperti pakaian. Laki-laki jarang sekali ditanya soal itu. Jadi kadang-kadang kalau kita bicara kesetaraan, saya pengen menambahkan Ibu Arya tadi yang mengatakan nggak cuman soal perempuan dan bukan perempuan, tapi juga para penyandang disabilitas dan orang-orang yang lahir dengan bentukan tanpa keterbatasan tersebut. Jadi buat aku pekerjaannya jauh dari selesai. Masih ada banyak yang perlu kita perjuangkan. Tapi sebenarnya kesetaraan itu bukan suatu kehilangan terhadap kaum laki-laki. Kesetaraan itu sebenarnya juga memudahkan banyak kaum laki-laki. Karena ada stigma-stigma yang juga dibebankan pada laki-laki bahwa mereka harus selalu kuat, mereka tidak boleh punya emosi. Pada akhirnya kan kita semua cuma manusia ya. Kita menghadapi segala tantangan dan kesempatan yang muncul dalam hidup. Dan pada akhirnya kalau kita bisa melihat satu sama lain dengan lebih setara, mungkin kita semua bisa lebih merdeka. Thank you Mbak Farwiza. Tepuk tangan buat ketiganya. Saya akan bertanya satu, lalu kemudian nanti masing-masing membuat closing statement soal pengabdian kepada negara dari perspektif masing-masing. Militer, pejuang untuk inklusif, dan lingkungan. Ke Farwiza dulu deh. Ya. Supaya muter dan balik. Pengabdian kepada bangsa dalam perspektif lingkungan, apalagi tantangannya sekarang begitu real ya. Menurut Farwiza seperti apa? Indonesia sekarang berada di titik yang sangat penting. Karena dengan perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, kerusakan sumber-sumber air bersih, Indonesia bisa berada di masa depan di mana kerusakan lingkungan menjadi semakin parah dan itu akan terjemahkan menjadi kerusakan social fabric, kain kehidupan di masyarakat dan ketimpangan ekonomi yang menjadi semakin besar. Ketika kita bicara soal pertambangan yang merusak pulau-pulau kecil di timur Indonesia, kehilangan tutupan hutan yang merusak berbagai daerah di Sumatera dan Kalimantan, dan hilangnya keanekaragaman hayati yang kemudian berdampak kepada kebencanaan-kebencanaan. Kalau melihat paradigma lingkungan dan kebangsaan, saya melihat dedikasi terbesar seorang anak manusia yang punya peran penting untuk mengambil keputusan di negeri ini adalah memikirkan penghidupan orang banyak. Ayah saya pernah bilang bahwa kekuasaan itu adalah cara paling cepat untuk membuat kebaikan, untuk berbuat baik. Karena ketika kita punya kekuasaan, kita bisa membuat regulasi yang berpihak pada orang banyak. Jadi
sebenarnya menurut saya orang yang paling ini ya, yang paling mengabdi di negeri ini adalah orang yang menggunakan kekuasaannya untuk Banyak orang. untuk kebaikan masyarakat yang lebih luas. Dan salah satu yang memberikan kebaikan masyarakat yang lebih luas itu adalah menciptakan lingkungan yang sehat untuk kita semua. Karena tanpa lingkungan yang sehat nggak ada tuh pembangunan ekonomi Ya. berjangka panjang. Thank you Parvisa. Ibu Arya. Saya tidak rela kalau Indonesia terus tertinggal. Oke. Sebagai warga negara Indonesia yang sesekali melihat keluar atau bahkan pergi keluar terus masuk lagi ke rumah gitu, saya tidak rela kalau Indonesia terus ya tertinggal, terutama dalam pengembangan inclusivity rate-nya itu. Karena sebenarnya kan kita secara naturalnya sudah dididik untuk beragam ya. Ya. Sejak awal, sejak dulu bahkan kalau kita membaca sejarah gitu. Nah kenapa kalau untuk urusan disabilitas kelihatannya kok disingkirkan gitu. Padahal kalau itu kita lakukan bersama-sama akan mudah. Hanya butuh 2 pilar untuk membangun masyarakat yang inklusif dan bangsa yang inklusif. Pertama, mengakui dulu bahwa disabilitas itu sebagai bagian dari keragaman manusia. Nah, agar mereka disabilitas ini bisa included, maka butuh 2 hal, yaitu 1 penyesuaian, yaitu karena disabilitas itu menimbulkan kebutuhan khusus yang berbeda. 2 adalah accessibility atau kemudahan. 2 hal ini yang perlu kita bangun bersama-sama. Itu saja, strict di 2 itu gitu. Tidak berat jika kita mau melakukannya sejak awal. Yang salah itu sudah jadi dulu apanya bangunannya atau sistemnya gitu, baru sadar, oh iya disabilitas belum included gitu. Terus harus, ya. nah itu jadi mahal. Tapi kalau kita memikirkannya, merancangnya sejak awal, nggak mahal, murah gitu. Bahkan kalau misalnya kami merancang aksesibilitas dalam pembelajaran, itu bisa pakai bahan-bahan limbah kok, kardus-kardus untuk alat peraga, tidak harus barang-barang pabrik yang mahal. Yang penting adalah mindsetting. Mindsetting lalu diturunkan menjadi attitude, direalisasikan dalam perilaku gitu. Nah sekali lagi, sebagai warga Indonesia yang tidak mau juga ganti kewarganegaraan, saya tidak rela kalau Indonesia terus tertinggal. Jadi saya berjuang dan saya mengajak banyak pihak untuk berjuang bersama-sama kami. Terima kasih Ibu Arya. Frida. Baik, sebagai rakyat Indonesia terutama ya, pada umumnya saya masuk dunia militer juga itu sudah salah satu bentuk dari pengabdian saya. Masuk dunia militer tentunya kita juga mempunyai tugas-tugas pokok tertentu, ya, yaitu yang tadi sudah saya jelaskan, mempertahankan Indonesia, terus menjaga keutuhan wilayah NKRI, terus melindungi segenap bangsa Indonesia. Nah, apa sih yang harus kita lakukan dengan pengabdian kita itu? Nah, kita isi kemampuan kita, ya, di mana satuan kami menyelenggarakan sebuah program melakukan pembinaan fisik, kita isi. Berlatih, berlari, jangan sampai nanti pada saat Ibu Pertiwi memanggil kita tidak bisa berlari, kan tidak mungkin. Nah, setiap hari itu kami selalu melakukan olahraga itu. Kemudian kita juga mengisi kemampuan kami, salah satunya yaitu terjun payung. Kemudian beberapa dari kami juga melaksanakan mengisi kemampuan bela diri, kemudian mengisi kemampuan juga dengan menembak, berenang. Nah, bela diri itu juga banyak ragamnya, banyak macamnya. Nah, itu masing-masing orang harus memiliki atau menguasai kemampuan tersebut. Nah, kemudian kami juga berperan aktif juga dalam program-program yang dilaksanakan oleh Kopassus. Nah, apalagi bertepatan dengan Hari Bumi, salah satunya Kopassus melaksanakan penghijauan. Kita menanam jagung sebanyak 1.000 hektar, yaitu salah satunya untuk mendukung energi bioetanol tersebut. Nah, itu sudah salah satu bentuk dari pengabdian kami kepada negara dan itu sudah kita jalankan juga.
karena itu adalah juga perintah dari Bapak Presiden. Nah, dengan adanya validasi Orgas Kopassus yang sudah tersebar di seluruh provinsi terbesar Indonesia, nah itu perlahan-lahan kami laksanakan seperti itu. Terima kasih. Kita tadi mendengar pengabdian negara yang begitu luas lingkupnya ya, dan tantangan yang begitu nyata di masing-masing bidang. Dan hari ini kita juga mendengar bahwa suara perempuan tak lagi sekedar terdengar riuh di pinggir ruang-ruang publik, tetapi hadir sebagai suara yang jernih dan tegas. Suara yang mampu menggugat, merawat, sekaligus mengarahkan perubahan yang baik seperti yang kita harapkan di lingkungan, di inklusivitas, dan di bidang ketentaraan. Sampai jumpa di episode Gagas RI selanjutnya. Saya Wisnu Nugroho pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam. Thank you. Terima kasih.